Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana isti'dadan kamilan liqabuli faidikal aqdas. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, saudara-saudaraku, para tamu Allah yang baru saja menunaikan, menegakkan sholat zuhur secara bersamaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa hiasi lisan kita, penuhi hati kita dengan ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan titipan karunia kepada kita. Semoga dengan syukur, dengan terima kasih yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah, Allah akan menjaga apa-apa yang hari ini Allah titipkan dalam kehidupan kita. Dan yang lebih utama, sebagaimana janji Allah, kalau kita senantiasa bersyukur, la azidannakum, mudah-mudahan Allah akan menambah nikmat, keberkahan dan karunia-Nya lebih banyak lagi kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, setiap kita menginginkan hajat, harapan dan doa-doa yang kita panjatkan kehadirat Allah tentunya diijabah, dikabulkan oleh Allah. Allah pun bahkan juga berjanji dalam surat Al-Mu'min ayat 60, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, maka aku akan mengijabah, mengabulkan doa-doa kalian. Oleh karenanya Rasulullah mengabarkan kepada kita, kalimat astajib lakum itu kalimat present tense, yaitu Allah akan dan akan seterusnya mengabulkan, tetapi ada proses di situ. Maka Rasulullah mengabarkan kepada kita, ketika Allah mengatakan astajib lakum, maka aku akan kabulkan, tentunya pengkabulannya bukan dengan apa yang kita inginkan, tetapi pengkabulannya apa yang Allah kehendaki. Tugas kita itu hanya mengangkat tangan, menyampaikan segala hajat dan doa serta harapan-harapan kita. Biarkanlah pengkabulannya wilayah Allah, kita tidak usah ikut-ikutan kemudian mencampurinya. Karena seringkali kalau kita sudah berdoa dan menganggap pengkabulan doa kita sesuai dengan harapan kita, padahal sudah dikabulkan tapi dengan cara yang berbeda kita menganggap belum dikabulkan, khawatir kita berprasangka buruk kepada Allah dan tidak mau berdoa lagi. Oleh karenanya seorang ulama besar Mesir namanya Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari, dalam kitabnya yang luar biasa namanya Al-Hikam mengatakan, berulang-ulangnya doa yang kau panjatkan kepada Allah, tetapi engkau merasa doa itu belum dikabulkan, janganlah engkau berhenti berdoa. Karena Ibnu Athaillah mengatakan selanjutnya bahwa setiap doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba, kata Ibnu Athaillah, pasti dikabulkan sebagaimana janji Allah yang saya bacakan tadi. Cuman kata Ibnu Athaillah, doamu dikabulkan bentuknya Allah yang tentukan.
bukan kalian yang tentukan, dan waktunya pun Allah yang tentukan dan bukan kita yang menentukan. Itulah catatan penting bentuk pengkabulan. Oleh karenanya Kanjeng Nabi mengatakan setiap doa yang kita panjatkan, asal doa itu tidak mengandung dosa, di dalamnya tidak mengandung sesuatu yang maksiat, maka doa itu pasti dikabulkan oleh Allah dalam 3 bentuk. Pertama, doa itu dikabulkan persis sesuai dengan yang kita harapkan. Kita minta A, dikabulkan A. Itu yang seringkali dianggap atau kita anggap sebagai sebuah pengkabulan. Tetapi kata Rasulullah, Allah juga mengabulkan doa dengan cara menggantinya sesuai dengan yang Allah ketahui tentang kebutuhan kita. Kalau kita mau jujur, Bapak Ibu sekalian, semua doa-doa yang kita panjatkan itu sebagian besar adalah keinginan kita. Padahal Allah saking baiknya, Allah ganti keinginan kita itu dengan kebutuhan kita. Jadi Allah ganti sesuai yang kita butuhkan. Kita itu mintanya yang seringkali bersifat materi. Minta rezeki, minta segala macam. Tapi kadang-kadang Allah ganti, kamu nggak butuh rezeki lagi hari ini. Yang kamu butuhkan ketenangan dalam batinmu. Yang kau butuhkan adalah anak-anakmu soleh-solehah dan sebagainya. Jadi Allah ganti dengan apa yang kita butuhkan itu juga menjadi bagian dari cara Allah mengabulkan doa. Yang seringkali ini tidak kita sadari. Kok saya minta A kok nggak dikasih-kasih. Padahal Allah sudah kemudian berikan ganti dengan yang lebih baik mungkin. Atau yang ketiga kata Rasulullah, Allah kemudian cara mengabulkan doa itu dengan menghindarkan kita dari segala macam bala, segala macam ujian. Seringkali kita doa segala macam, tapi seringkali kita lupa. Begitu banyak orang, mohon maaf, keluar dari rumahnya, bekerja, tapi kadang-kadang di jalan kecelakaan, kadang-kadang nggak pulang karena ada satu dan lain hal. Tetapi kita ini setiap hari berangkat kerja, pulang kerja, sehat walafiat, kita tidak anggap sebagai sebuah pertolongan dari Allah. Allah hindarkan kita dari mara bahaya, dari penyakit, anak-anak kita dilindungi dari bahaya narkoba dan sebagainya. Apakah itu juga bukan dari pengkabulan doa-doa Allah? Maka kalau kita memahami konsep pengkabulan doa ini, maka insya Allah kita bisa memahami bahwa setiap doa kemudian dikabulkan oleh Allah. Atau dalam hadis yang lain, Rasulullah mengabulkan, Allah mengabulkan doanya dengan cara menundanya. Dan ini kadang-kadang ditundanya tidak hanya di dunia, tapi ditundanya sampai di akhirat. Bayangkan ketika Nabi Adam dipisahkan dari Bunda Hawa, ketika diturunkan dari surga, Nabi Adam kemudian berpisah, pengen lagi bertemu dengan Bunda Hawa, dan berdoa dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam banyak riwayat 100 tahun kemudian doa itu baru dikabulkan. Lah seringkali kita ini tidak sabar untuk Allah segera kita perintahkan mengabulkan doa kita. Itu yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi. Saya itu khawatir umatku yang buru-buru ingin cepat dikabulkan doanya, sampai kemudian dia tidak sabar dan gak mau berdoa lagi. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang dikhawatirkan Kanjeng Nabi, gara-gara apa? Ingin kemudian dalam tanda petik tanpa sadar memerintahkan Allah, mengatur Allah harus mengabulkan doa-doa kita dalam jangka waktu tertentu. Kita pengen buru-buru, dan ketika Allah kemudian ingin mengakhirkannya di waktu yang pas, kita sudah terburu berprasangka buruk, Allah enggak mendengarkan doa-doa kita dan kita tidak mau berdoa lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan kepada kita agar doa-doa kita itu diakselerasi, dipercepat pengkabulannya. Ada momen-momen dan tempat-tempat tertentu di mana yang kita sebut ada waktu mustajabah, ada tempat-tempat juga mustajabah untuk berdoa. Nah, seringkali kita lewatkan, mohon maaf. Salah satu momen paling kata Kanjeng Nabi mustajabah tidak ditolak adalah
yaitu doa yang dipanjatkan di antara adzan dan iqamah. Tadi adzan, biasanya masjid-masjid sekarang itu sudah hampir semuanya antara adzan dan iqamah itu diberi waktu 10 menit. Selain untuk sholat qobliyah, itu momen-momen terbaik sebenarnya kita memanjatkan doa. Dan kata Kanjeng Nabi, doa yang dipanjatkan di antara adzan dan iqamah itu doa yang tidak ditolak. Yang kedua, doa setelah sholat fardu. Maka sebaiknya kemudian habis sholat fardu jangan kemudian assalamualaikum, kemudian assalamualaikum kita langsung pergi. Kita baca zikir dulu, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Atau kalau waktunya mepet langsung aja baca suratul Fatihah kemudian kita berdoa, karena itu momen-momen indah. Atau kemudian di hari Jumat, ini khusus laki-laki, duduk di antara dua khutbah. Jadi kalau khotib selesai khutbah pertama, itu biasanya ada waktu 1-2 menit. Yang masjid-masjid yang menyadari mustajabahnya ini, biasanya kemudian Bilalnya membaca sholawat, dan orang kemudian betul-betul menyempatkan waktu mustajabah itu, yaitu waktu di antara khatib duduk di antara dua khutbah. Dan kemudian waktu yang lain yang sangat mustajabah, karena Allah turun ke langit dunia akan mengabulkan segala hajat hambanya, mengampuni segala dosa hambanya yang minta maaf, yaitu di sepertiga malam terakhir. Ketika sholat tahajud itu momen-momen juga mustajabah. Kalau tempat, kita tahu ada tempat-tempat yang mustajabah di multazam ya. Bapak Ibu kalau diberi izin oleh Allah mendapatkan panggilan umroh, itu ada pintu emas di Ka'bah itu namanya multazam. Ada di Hijr Ismail, ada di belakang makam Ibrahim, di 3 masjid suci ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan kemudian Masjidil Aqsa, itu juga tempat-tempat yang mustajabah. Dan salah satu yang menarik juga kata Rasulullah, doa yang tidak tertolak itu doanya orang yang berpuasa. Maka banyak orang yang punya hajat itu, dia mintanya wasilahnya, perantaranya agar doanya tidak ditolak oleh Allah, yaitu ketika berpuasa. Dan doanya orang yang terdolimi. Oleh orang zolim, orang terdolimi itu mengangkat tangan hati-hati. Maka kalau kita mendolimi seseorang, merugikan pihak lain, hati-hati. Karena doa-doa orang yang terdolimi itu mustajabah, kata Rasulullah SAW. Selain apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulullah, syarat-syarat pengkabulan doa tadi, boleh jadi kita sering kok doa-doa kita kemudian tidak kunjung ada pengkabulan dari Allah. Ternyata selain doa-doa yang dikabulkan, ternyata ada awani, mawani wal awarid, ada halangan, ada rintangan yang menjadikan doa-doa kita itu ada hijabnya, ada tutupnya, ada halangannya dan rintangannya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa riwayat Imam Abu Dawud, kita bermohon kepada Allah perlindungan dari 4 hal. Salah satunya adalah min du'a illa yustajabah. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan. Selain dari wa min ilmin la yanfa, agar ilmu kita tidak bermanfaat. Pemohon perlindungan dari wa min qalbi la yahsya, dari hati yang sulit sekali diajak untuk khusyuk. Wa min nafsil la tasba, dari nafsu yang tidak pernah merasa ada puasnya. Kita diajarkan doa 4 ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min nafsil la tasba, wa min qalbi la yashba, wa min du'ail la yustajabalah. Dari 4 hal ini. Kenapa Rasulullah kemudian mengajarkan doa? Salah satunya mohon agar doa-doa kita kemudian diijabah dan tidak ditolak. Ternyata ada beberapa rintangan. Boleh jadi kita tidak menyadarinya. Kalau ini kita lakukan akan memperlambat atau malah menjadi penghalang doa-doa kita itu mustajabah atau dikabulkan oleh Allah SAW. Di antara rintangan-rintangan itu,
Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam bukunya Nafaisul Uluhiyah fi Masailis Sufiyah mengatakan paling tidak ada 5 rintangan, 5 halangan kalau ini kita lakukan akan menjadi penghalang terkabulnya doa-doa kita. Yang pertama apa? Yang pertama adalah aklul haram wa malbasuhu, yaitu makan makanannya haram, minum minumannya haram, berpakaian dengan pakaian yang kita beli dengan jalannya haram. Ada satu cerita, Bapak Ibu semua, ada seorang sahabat Nabi datang dari tempat jauh, sampai kemudian rambutnya kusut, bajunya kotor karena jauh sekali dia menuju Masjid Nabawi. Dan ketika di Masjid Nabawi kemudian dia langsung mengatakan, Ya Rob, Ya Rob, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Jadi dari tempat jauh sudah berikhtiar menuju Masjid Nabawi, kemudian dia berdoa. Ketika Rasulullah mendengar laki-laki ini, sahabat ini mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi, ya untuk berdoa. Rasulullah kemudian mengatakan, wa mat'atuhu haram, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudira bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana dia mengatakan ya Allah dia berdoa sementara kemudian makanan yang ada dalam perutnya makanannya haram. Sementara minuman yang dia minum adalah minuman yang haram. Sementara baju yang dia kenakan ketika mengucapkan ya Rabbi, ya Allah ketika berdoa itu juga adalah baju yang dibeli dengan jalan yang haram. Rasulullah kemudian mengatakan fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin Allah mau mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh orang yang di dalam dirinya, di dalam perutnya penuh dengan makanan yang haram, bahkan boleh jadi pakaian baju takwanya yang sedang dikenakan dibeli dengan cara yang haram, atau boleh jadi sajadah yang kita gunakan untuk bersujud menyampaikan hajat dan doa kita beli dengan cara yang haram. Oleh karenanya pastikan kita memastikan apapun yang masuk ke dalam badan kita, apakah makanan atau minuman atau bahkan pakaian yang kita kenakan, itu kemudian sesuatu yang halal sehingga tidak menjadi mawani, tidak menjadi penghalang dari doa-doa kita. Itulah kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas itu seorang sahabat besar yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Dia ditanya, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, kenapa saya melihat hidupmu, doa-doa yang kau panjatkan itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah dibandingkan kami-kami. Dan kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, saya tidak pernah memakan bahkan sesuap nasi pun yang masuk ke dalam lisanku, saya tidak akan pernah memakannya kecuali saya pastikan semuanya itu berasal dari yang halal. Ikhtiyat betul. Sa'ad bin Abi Waqqas sangat-sangat hati-hati untuk makanan, untuk minuman yang masuk ke dalam perutnya, dia pastikan dengan cara yang halal. Maka kemudian ayo kita pastikan yang kita bawa ke rumah untuk nafkah anak-anak kita, untuk nafkah pasangan hidup kita pastikan semuanya halal, sehingga kemudian itu menjadi sel-sel yang halal juga, dan ketika itu menjadi anggota badan kita, tubuh kita yang memanjatkan doa, menjadi mustajabah dan tidak menjadi penghalang. Yang kedua, apa yang menjadi penghalang terkabulnya doa kita? Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan wa israri ala zulmil ibad. Ketika kita, mohon maaf, dalam kehidupan kita seringkali berbuat dolim kepada orang lain. Kita berdoa, kita bermunajat, kita mohon kepada Allah, tapi setelah berdoa kita nyakiti orang lain dengan lisan kita. Kita memukul pihak lain, mengambil hak orang lain. Itu ternyata kedzaliman yang kita lakukan kepada orang lain menjadi penghalang, penghambat, menjadi rintangan Allah mengabulkan doa-doa kita. Karena apa? Karena kedzaliman kepada orang lain itu berbeda dengan dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah langsung.
Kalau kita yang berhubungan dosa yang berhubungan dengan hablum minallah, asal kita taubatan nasuha, mengetuk pintu ampunan Allah, berjanji tidak mengulangi lagi dan berubah menjadi lebih baik, Allah akan maafkan. Tetapi kalau dosa berhubungan dengan sesama, Rasulullah mengatakan wa madzulmul ladzi la yatrukuhullahu fadzulmul ibad ba'dan li ba'din. Kedzaliman yang tidak akan pernah Allah hapuskan adalah kedzaliman yang dilakukan seseorang kepada orang lain hatta yudabbira li ba'dihim mim ba'din, sampai kita yang berbuat zalim itu mendapatkan ridho, mendapatkan maaf dari orang yang kita berbuat zalim kepada dia. Bayangkan kalau kemudian seorang pejabat mengambil kebijakan yang tahu kebijakan itu mendolimi banyak orang, betapa susahnya kita mendapatkan ridho dari beribu banyak orang yang terdampak akan kebijakan kita. Ini Masya Allah, kalau kita belum mendapatkan ridho, pemaafan, maka walaupun kita sudah beristighfar, Allah kemudian menggantung pengkabulan atau ampunan diberikan sebelum kita mendapatkan maafnya. Maka jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang muflis, Bapak Ibu. Apa itu muflis? Rasulullah itu pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian sahabat-sahabatku siapakah orang yang bangkrut itu? Dengar kata bangkrut, para sahabat kemudian pikirannya ekonomi saja. Para sahabat mengatakan al-muflisu fina man la dirhama wala mata'afi. Ya Rasulullah, namanya orang bangkrut itu orang yang nggak punya dirham lagi, ya udah nggak punya dinar lagi, mata uang yang waktu itu berlaku. Tetapi Rasulullah mengatakan yang saya maksudkan bangkrut itu bukan yang bersifat materi itu, tetapi al-muflisu fina man atallah yaumal qiyamah. Kata Kanjeng Nabi, yang saya maksud bangkrut di sini adalah orang-orang yang nanti datang menghadap Allah di akhirat dengan membawa pahala sholatnya, dengan membawa pahala baca Qur'annya, dengan membawa pahala puasanya, dengan membawa pahala zikirnya, tapi dia juga menghadap Allah dengan membawa dosa-dosa kepada sesama yang belum diberesin. Maka kenapa disebut bangkrut? Kalau kita sampai wafat belum membereskan dosa-dosa yang kita kerjakan, yang kita lakukan kepada sesama, maka pahala salat, pahala zikir, pahala baca Quran kita nanti itu diambil untuk menutupi kedoliman yang kita berikan kepada orang lain ketika kita belum menyelesaikannya di dunia. Sampai kemudian ketika pahala kita habis, sementara dosa-dosa kepada sesama kemudian belum beres, maka dosa orang yang kita dolimi diberikan kepada kita. Betul-betul kebangkrutannya bertingkat-tingkat, itulah yang disebut muflis. Maka tidak heran kalau kita datang takziah, maka keluarga atau yang mewakili biasanya mengatakan, mohon maaf para pentakziah sekalian, kalau ada almarhum ayah kami, ibu kami, saudara kami ada hak-hak yang belum dibereskan berhubungan dengan hak anak Adam, mungkin ada utang piutang yang belum dibereskan, dan kemudian mohon menghubungi keluarga. Atau biasanya perwakilan keluarga memohon betul kepada seluruh yang hadir untuk memaafkan segala kesalahan yang pernah dilakukan oleh almarhum atau almarhumah yang kita wakili. Betapa pentingnya tidak saja menjadi penghalang dari pengkabulan doa, tetapi kedoliman yang kita lakukan, proses minta maafnya, mohon ampunnya kepada Allah dua level atau dua tahap. Tidak saja meminta ampunan sama Allah, tapi juga akan dibereskan dosa-dosa kita ketika kita sudah meminta dan mendapatkan ridho dari orang yang kita zalimi. Yang ketiga, apa yang menjadi penghalang atau mawani dari terkabulnya doa kita adalah wad-du'a'u ma'a ghaflati qalbin. Doa tetapi hati kita kosong. Ma'a ghaflah, makna ghaflah itu adalah ketika kita berdoa hati kita tidak ingat Allah.
doa pakai bahasa Arab tapi kita nggak ngerti apa yang kita baca dan kemudian pikiran kemana-mana, itu sama dengan sedang tidak berdoa. Makna ghaflah yang kedua adalah ketika kita berdoa tetapi kemudian kita tidak yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah. Maka Rasulullah mengatakan wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil. Ketahuilah wahai umatku, kata Kanjeng Nabi, Allah itu tidak akan mengabulkan doa ketika doa itu dilakukan dalam kondisi hati seseorang enggak yakin bahwa doanya dikabulkan oleh Allah. Maka seringkali mohon maaf tanpa sadar kita ini membatalkan doa kita bahkan sesaat ketika kita menutup doa. Karena apa? Karena setelah menutup doa kita mengatakan kayaknya doa-doa saya enggak dikabulkan seperti kemarin-kemarin. Keyakinan itu penting. Sebab kalau kita enggak yakin sama dengan tidak berdoa. Rasulullah mengingatkan betul, maka dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan idza sa'alallaha azza wa jalla, ketika kalian berdoa kepada Allah fas'aluhu, maka mintalah kepada Allah dengan kondisi muqinuna bil ijabah, dalam kondisi engkau yakin betul bahwa doamu dikabulkan oleh Allah. Fa innallaha la yastajibu du'ai abdin, karena Allah tidak akan mengabulkan doa seorang hamba yang dia memanjatkan doa tapi hatinya tidak yakin bahwa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga, ayo kita hindari keraguan-raguan. Jangan sampai ketika kita berdoa hati kita enggak nyambung sama Allah, enggak zikir sama Allah, hati kita kemana-mana. Maka saya selalu menyarankan selain doa-doa yang kita panjatkan atau yang ada di dalam doa-doa dalam sholat, itu enggak bisa diganti dengan bahasa yang lain. Kan dalam sholat banyak doa-doa ya, doa di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni dan seterusnya. Doa-doa yang lain kan banyak sekali. Tetapi di luar sholat saya lebih menyarankan bahwa doa itu kita panjatkan dengan bahasa kita. Karena kita ngerti apa yang kita mohonkan dan itu nanti bisa membuat kita lebih yakin kepada Allah. Yang penting apa? Yang penting syarat doa itu terpenuhi. Apa syaratnya? Rasulullah mengatakan idza da'a abdun, ketika seseorang mau berdoa fal yabda bimajdidillah, maka mulailah dengan memuji Allah, summa yusolli ala nabi summa yad'u, kemudian baca sholawat, kemudian berdoalah semau kalian dengan bahasa yang kalian ngerti. Yang penting apa? Ada hamdalah, ada sholawat, baru berdoa. Lebih baik dengan bahasa yang kita ngerti dibandingkan kita memaksakan dengan bahasa Arab tapi kita nggak ngerti. Kecuali kita ngerti bahasa Arab yang kita pelajari, kita renungkan, kita resapi sehingga kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kita ngerti apa maknanya. Ketika mengucapkan Rabbana la tuzigh qulubana, itu kita ngerti. Kalau enggak, lebih baik kita mengatakan ya Allah, jangan kau jauhkan aku lagi ya darimu setelah engkau beri aku kesempatan untuk dekat denganmu. Rabbana la tuzigh qulubana kan maknanya itu. Dan kemudian dengan bahasa-bahasa yang seperti munajat. Munajat itu orang curhat sama seseorang. Kalau munajat itu ada kedekatan kita sama Allah. Jangan kemudian yang penting bahasa Arab tapi kita nggak ngerti. Yang keempat, apa yang membuat penghalang terkabulnya doa seseorang? Ayyakuna qati'an li arhamih. Kata Syed Al-Awi Al-Haddad mengatakan seseorang yang memutuskan tali silaturahmi itu akan menjadi penghalang terkabulnya mustajabnya doa. Apa maknanya silaturahmi itu? Silaturahmi itu adalah kemanapun kita beraktivitas, kita pastikan kita berbuat kebaikan.
kita menyebar kebaikan, memudahkan orang, menolong orang, menutupi aib orang, membantu menyeberangin jalan orang, itu semuanya makna silaturahmi. Artinya apa? Kalau kita memutuskan tali silaturahmi adalah pertama memang secara umum maknanya kita memutuskan kekerabatan tali silaturahmi dengan orang-orang yang selama ini kemudian kita dekat, apakah itu keluarga, apakah itu kerabat, apakah itu teman kantor, apakah kolega. Kita dilarang untuk memutuskan tali silaturahmi, itu makna yang umum. Tapi makna yang universal, silaturahmi itu adalah apapun kebaikan yang kita share, yang kita kontribusikan kepada orang lain, itu maknanya silaturahmi. Maka orang yang memutuskan tali silaturahmi adalah orang yang hidupnya bukan menyebarkan kebaikan, bukan rahmatan lil alamin, tapi hidupnya selalu menjadi problem, bisa menjadi ancaman, selalu mengancam pihak lain, merugikan pihak lain. Itu maknanya kebalikan, atau yaitu orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hati-hati kalau hidup kita selalu nyusahin orang, selalu menebar kebencian, selalu kemudian mendolimi pihak lain dan sebagainya. Itu maknanya kita sedang memutuskan tali silaturahmi. Kalau ini sudah kita lakukan, tidak saja kemudian doa-doa kita mustajabatnya terhalang, tetapi Allah lewat lisan Nabi mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang selalu memutuskan tali silaturahim. Artinya apa? Hidupnya selalu merugikan orang-orang yang dia temui. Kenapa silaturahmi menjadi penting? Kunci surga, karena Allah dalam hadits qudsiynya mengatakan Anar Rahman wa khalaqtur rahim min ismi wa man wasalahu wasalathu wa man qata'ahu batathu. Saya ini Ar-Rahman, kata Allah. Wa khalaqtur rahim, dan saya telah ikrarkan namaku Rahim ini sebagai namaku. Maka orang yang hidupnya selalu menyambungkan rahim namaku ini, maka aku akan sambung silaturahimku, rahmatku, kasih sayangku kepada dia. Wa man qata'aha, tapi barang siapa hidupnya selalu memutus namaku, tidak membawa rahim, tetapi membawa sebaliknya kerusakan, kezaliman kepada orang lain, maka aku juga putuskan cintaku, rahmatku, pertolonganku kepada dia. Yang kelima, saudara-saudaraku, apa yang menjadi mawani atau awarid, yang menjadi rintangan atau penghalang terkabulnya doa-doa kita? Musyakhinan li ba'di ikhwanihil mu'min wa hajiron lahum bi ghairi haq, yaitu membenci saudara-saudara kita atau membenci sesama, atau kemudian dengan jelas-jelas betul-betul kita sengaja memutuskan hubungan baik sama mereka. Maka kalau mau doa-doa kita mustajab, Rasulullah mengingatkan betul, la tabaghadu, jangan kalian saling membenci, wala tahasadu, jangan kalian saling iri dan dengki atas nikmat yang Allah telah tetapkan kepada orang lain. Wala tabadaru, jangan kalian saling membelakangi, saling merendahkan, saling menganggap enggak ada orang-orang di sekitar kita. Yang benar apa? Kalau mustajabah doa-doa kita, wa kunu ibadallahi ikhwana. Tetapi sebaliknya, jadilah kalian selalu hidup rukun, hidup bersaudara, saling menjaga, saling melengkapi, saling mengingatkan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, bekerja sama dalam kebaikan, dalam ketakwaan dan seterusnya. Hindari sebaliknya, mencaci, membenci, saling hasad, saling iri, fitnah dan sebagainya. Itu menjadi penghalang doa-doa dikabulkan oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita senantiasa hidup bersaudara, menganggap saudara orang-orang yang kita temui, dalam artian menjaga mereka, menolong mereka, membantu mereka, memudahkan urusan mereka, maka mustajab doa-doa kita. Oleh karenanya 5 hal ini
Ayo kita hindari. Dan ternyata Bapak Ibu semua, yang menarik dari 5 yang menjadi penghalang doa-doa ini, pertama, 1 bersifat fisik. Apa itu? Yaitu makan makanan yang haram atau minum minuman yang haram atau memakai pakaian dari jalan kita beli dengan jalan yang haram. Yang kedua yaitu berhubungan dengan hablum minallah. Apa itu? Berdoa tapi hati kita enggak nyambung sama Allah. Berdoa tapi kita enggak ingat sama Allah. Berdoa sama dengan tetapi hati kita tidak yakin doa kita dikabulkan. Yang menarik, di antara 5 tadi, yang 1 bersifat fisik, yang 1 berhubungan dengan Allah, yang 3 yang jadi penghalang pengkabulan doa kita berhubungan dengan hablum minannas. Artinya kita harus betul-betul hati-hati. Yang pertama apa? Zalim kepada orang lain. Yang kedua, memutuskan tali silaturahmi kepada orang lain. Yang ketiga, melakukan iri, dengki, hasad, cacian kepada orang lain. Jangan-jangan boleh jadi doa-doa kita yang selalu kita panjatkan, kemudian ada halangan yang tanpa sadar kita lakukan, yaitu kedoliman yang boleh jadi yang kita lakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja kepada orang lain. Maka yang 5 ini mudah-mudahan setelah kita tahu, kita bisa hindari, kita bisa jauhkan, sehingga doa-doa yang kita panjatkan harapannya kemudian dikabulkan Allah menjadi mustajabah dan tidak ada halangan lain kecuali Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi hambanya yang lebih baik. Dan semoga dengan itu semua doa dan harapan kita juga didengarkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya mujibas sailin. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.